Yesus Tuhan, bahkan di perjanjian lama sekalipun. Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Biblians. Kebanyakan dari kita orang Kristen yang kita tahu ketuhanan Yesus atau Yesus itu Tuhan, itu hanya diekspos di New Testament, perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Dan bahkan bagi non-believer, orang yang gak percaya Tuhan Yesus yang bukan Kristen, mereka akan bilang ketuhanan Yesus itu hanya ulah Paulus, hasil karangan Paulus, hasil karangan Bapak Gereja, hasil karangan konsili, dan sebagainya. Tapi di video kali ini mari kita lihat bahwa ketuhanan Yesus itu memang ada, memang benar, dan bahkan di perjanjian lama sekalipun Jesus is God. Mari kita lihat mulai dari Lukas 1 ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Nah, di sini Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis yang bernubuat atau sedang kepenuhan Roh Kudus. Ingat, di ayat 1 dikatakan, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Ini adalah bagian dari nubuatan Zakaria tentang anaknya Yohanes Pembaptis yang masih dalam kandungan. Dan ingat, ini dalam kepenuhan Roh Kudus. Tadi dikatakan bahwa, hai anakku, engkau akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi Zakaria bilang bahwa anaknya yang akan lahir, yaitu nanti Yohanes Pembaptis, akan mendahului Tuhan dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ingat ini baik-baik karena ini jadi dasar yang penting. Nah, yang kedua harus kita perhatikan, bahkan Yohanes pun setelah dia dewasa, Yohanes Pembaptis ini, anak Zakaria tadi, dia mengkonfirmasi, dia menyatakan hal itu lagi, bahwa dialah orang yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mari kita lihat di Markus 1 ayat 2, 7-8. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan berjalan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Ayat 7, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini adalah perkataan dari Yohanes Pembaptis sendiri saat dia mulai menampakkan diri di tengah bangsa Israel dan mulai pelayanannya. Dia berkata bahwa dia adalah orang yang dinubuatkan di kitab Nabi Yesaya, yaitu akan ada suara yang berseru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dialah penggenapan dari nubuatan itu. Dialah orang yang akan prepare the way for the Lord, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan dia berkata, setelah aku akan datang yang lebih besar daripada aku, lebih berkuasa, bahkan membungkuk, menyembah, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan sosok ini akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, tidak seperti aku yang membaptis kamu dengan air, kata Yohanes Pembaptis. Jadi dari dua poin awal ini kita mengerti bahwa Yohanes Pembaptis yang dimaksud sebagai yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mulai dari ayahnya, papanya, Zakaria sudah bernubuat, dan bahkan dia sendiri mengkonfirmasi atau menyatakan ulang hal tersebut, bahwa dia yang dinubuatkan dari kitab Yesaya itu, dan dialah yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, di permulaan Injil Yohanes, kalau kita perhatikan di pasal 1, orang-orang itu bertanya kepada Yohanes Pembaptis, siapa kau ini? Apakah kau Mesias itu? Atau apakah kau nabi? Apakah kau Elia? Atau kau nabi yang akan datang? Yohanes bilang bukan semua, tapi akulah yang dinubuatkan dari saya, yaitu suara-suara yang berseru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi sekali lagi Yohanes mengkonfirmasi dialah yang dimaksud di kitab Yesaya itu. Oke? Nah, yang menjadi perhatian sekarang adalah siapa atau untuk siapa jalan tersebut dipersiapkan. Tentu di perjanjian lama jelas dikatakan, di Yesaya tadi dikatakan bahwa nubuat itu berbicara tentang seseorang, yaitu yang sudah kita ketahui Yohanes Pembaptis tadi, yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Di PL itu jelas, di
Yesaya tadi, Yesaya 40 ayat 3. Nah sekarang yang menjadi perhatian kita, concern terbesar adalah siapa yang akan datang itu, sehingga Yohanes Pembaptis harus prepare the way for him. Maka kita akan mendapat jawabannya di Yohanes 1 ayat 29-30. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Dan seterusnya. Jadi jelas di sini Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Yesuslah yang akan datang setelahnya itu. Yang tadi dibilangnya membungkuk pun, membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Dan dialah yang akan membaptis kamu bukan dengan air seperti aku, tapi dengan Roh Kudus. Nah, di sini jelas yang dimaksud Yohanes adalah Yesus. Dan saat Yesus datang, dia langsung mengumumkan itu. Dan di Matius 3 ayat 14, 16 dan 17, mari kita lihat. Dari ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi jelas sekali lagi, orang yang dimaksud Yohanes adalah Yesus. Dan saat Yesus datang, dia langsung menyatakan itu, dia langsung mengumumkan itu, tanpa basa-basi. Nah, jadi yang pertama tadi kita sudah tahu, Zakaria bernubuat bahwa anaknya akan menyiapkan jalan bagi Tuhan sesuai dengan nubuatan perjanjian lama, kitab Yesaya. Dan Yohanes mengonfirmasi hal itu juga, bahwa dialah yang akan mempersiapkan jalan sesuai dengan nubuatan. Dan yang ketiga, kita juga tahu untuk siapa jalan itu dipersiapkan, siapa yang akan datang. Dan yang akan datang ternyata adalah Yesus. Jelas sampai sini. Di mana Yesus Tuhan dalam perjanjian lamanya? Nah, ini dia bagian keempat yang harus kita perhatikan. Di bagian keempat aku akan berkata, jadi jelaslah dari semua yang kita bahas tadi, bahwa Yesus itulah Tuhan itu. Karena Zakaria bernubuat dalam Roh Kudus bahwa anaknya akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan Yohanes setelah besar, dewasa, dia bilang memang dia yang menggenapi nubuatan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan sesuai nubuatan kitab Nabi Yesaya. Dan yang datang, yang telah dipersiapkan jalannya oleh Yohanes, dan yang akhirnya datang adalah Yesus. Maka di sini kita mengerti bahwa Yesuslah Tuhan itu. Oke, tunggu bentar. Mungkin di sini ada yang bingung atau bahkan ada yang nggak terima. Karena segampang itu kau menyimpulkan. Dari mana kau tahu? Itu kan di PB doang, mana yang di PL dan sebagainya. Dan mungkin ada yang bilang juga, Tuhan itu kan dalam bahasa Yunani kurios. Nah, kau harus belajar bahasa Yunani, Amen Biblians. Kurios itu artinya Tuan, T-U-A-N, bukan Tuhan, T-U-H-A-N. Beda. Maksud kurios itu adalah Tuan manusia ini, Tuan, seperti kita memanggil Tuan dan Nyonya, Tuan. Jadi Yesus itu Tuhan, maksudnya itu kurios bahasa aslinya. Jadi dia maksudnya Tuan, bukan Tuhan. Nah begitu. Oke, mungkin ada yang akan membantah begitu, akan bilang begitu. Tapi wait a minute, not so fast. Nggak secepat itu, boom. Mari kita lihat yang menjadi topik utama video kali ini adalah tentang perjanjian lamanya. Mari kita lihat Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Siapa ku di sini? Lihat, aku mengutus utusanku. Siapa ku di ayat ini? Ini adalah Tuhan sendiri berbicara. Dan kalau ada yang bilang tadi, Tuhan itu kurios, tunggu sebentar. Ini, nubuatan ini, yang disampaikan Zakaria dan dikonfirmasi Yohanes juga, berasal dari Yesaya dan Maleakhi 3 ayat 1 ini. Yang berbicara sini adalah Tuhan. Kalau kita lihat di kitab Yesaya tadi, ayat pasal 40, dan di Maleakhi 3 bahkan dari pasal 2, kita akan melihat yang berbicara adalah Tuhan dengan capital semua, dengan huruf besar semua. T-U-H-A-N, huruf kapital semua. Dan dalam kepenulisan bahasa asli, yaitu Ibrani, kalau diterjemahkan Tuhan, huruf kapital semua, maka itu bahasa aslinya adalah
Yahweh, YHWH tetragrammaton. Jadi yang berbicara di sini adalah Yahweh sendiri, Tuhan Yahweh sendiri, bukan Tuhan seperti yang banyak dengan sok tahu bilang itu kurios, itu maksudnya Tuhan manusia, bukan Tuhan. No. Mengingat ini adalah nubuatan dari Yesaya dan Maleaki, dan keduanya di sini yang berbicara adalah Tuhan langsung, yaitu TUHN kapital semua, dan itu adalah terjemahan dari YHWH, Yahweh. Maka yang di sini berbicara adalah Tuhan, bukan Tuhan. Yahweh itu sendiri berbicara. Dan di Yesaya 40 ayat 3 tadi dikatakan bahwa akan ada yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Yahweh. Dan di sini diulang Maleaki 3 ayat 1. Lihat, aku ini Yahweh yang berbicara, menyuruh utusanku, utusan Yahweh. Yang udah kita tahu tadi adalah Yohanes Pembaptis. Itu sudah dinubuatkan ulang oleh Zakaria dalam Roh Kudus dan dikonfirmasi oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Oke? Lihat, aku Yahweh menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi siapa? Bagi Yahweh. Langsung bagi Yahweh. Dia prepare the way for the Lord, for the Yahweh himself. Oke, bukan Tuhan, bukan tuan-tuan manusia, bukan, tapi Yahweh sendiri. Utusan Yahweh yaitu yang digenapi dalam Yohanes Pembaptis, diri Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yahweh langsung. Oke, dan di perjanjian baru kita lihat Yohanes mempersiapkan jalan. Setelah dia mempersiapkan jalan, maka datanglah sosok itu, dan yang datang adalah Yesus. Dan ini jelas. Jadi Yohanes Pembaptis menurut nubuatan di kitab Yesaya dan Maleaki, dia mempersiapkan jalan bagi Yahweh. Dan saat dia telah mempersiapkan jalan, yang datang adalah Yesus. Dan Yohanes Pembaptis sadar itu. Dia nggak menyangkal, dia nggak heran, dia nggak aneh. Loh kok si kawat ini yang datang? Tidak, dia tahu itu. Maka dia bilang, inilah yang kumaksud, yang aku tidak layak membungkuk melepas kasutnya. Inilah Mesias. Inilah yang kupersiapkan jalan baginya. Sekali lagi, Yohanes Pembaptis sesuai nubuatan Yesaya dan Maleaki mempersiapkan jalan bagi siapa? Yahweh langsung. Karena di Yesaya dan Maleaki, Yahweh yang ngomong, utusanku akan mempersiapkan jalan bagiku. Dan saat dia selesai mempersiapkan jalan, datanglah Yesus. Maka jelas di sini, no basa-basi, jelas di sini Yesus adalah Yahweh yang bernubuat akan datang setelah Yohanes Pembaptis mendahului untuk mempersiapkan jalan baginya. Maka itulah Yahweh yang datang, yaitu Yesus itu. Yahweh dalam rupa bentuk manusia dalam diri Yesus. Yesus dalam diri manusia, tubuh jasmani, tubuh fisik, daging itu. Oke? Ini sangat amat jelas. Bahkan di Perjanjian Lama, Yesus itu Yahweh yang mengatakan dia akan datang dan mengutus utusannya duluan untuk mempersiapkan jalan baginya. Dan setelah Yohanes Pembaptis, utusan Yahweh ini selesai persiapkan jalan, sudah ready, dia datang. Dan Yesus yang datang. Jesus is God, Jesus is Yahweh, teman-teman. Jadi Yesus Tuhan bukan cuma baru di PB, bukan cuma apalagi itu karangan Paulus, itu karangan Bapak Gereja, konsili, bla 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 dan sebagainya. No. Even in the Old Testament, Yesus sudah bernubuat. Dialah Yahweh itu yang bernubuat di Yesaya dan Maleaki ini. Yesaya 43, Yesaya 43 dan Maleaki 3 ayat 1. Oke, teman-teman. Kuharap kalian mengerti. Jadi sekali lagi, Yahweh bernubuat bahwa utusannya akan diutusnya mempersiapkan jalan baginya. Dan Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan. Kemudian datanglah Yesus. Maka Yesus itu Yahweh. Bukan orang lain, bukan Yahweh batal datang, Yahweh nggak jadi datang, Yahweh malah nggak jelas, ingkar janji. No, Yohanes tahu itu, Zakaria tahu itu, Yesus pun menyatakan itu. Oke, itulah bukti ketuhanan Yesus bahkan di Perjanjian Lama sekalipun. Yesus Tuhan, Jesus is God, Jesus is Yahweh in the human form. Oke, kurasa itu aja untuk video kali ini, teman-teman. Kuharap kalian mengerti dan terberkati. Kalau ada yang bilang lagi Yesus Tuhan itu karangan Paulus, konsili dan sebagainya, silakan terangkan seperti ini.
Oke, kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Dan seperti biasa, bye.